Jadi buat Agus, Bang Densu juga minta maaf kalau tidak bisa maksimal sebagai orang yang menengahi. Saya jujur sedih hati saya. Intinya saya nggak bisa janji apa-apa buat Agus. Nanti Agus datang aja ke saya. Saya akan kasih biaya pengobatan. Nanti saya taruh di rumah sakit. Kamu berobat, Ki. Agus, makasih ya. Persiapan ke Singapura ya, berobat Gus. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, Gus. Mana istrimu? Liatin dulu istrimu. Ada dia. Ya. Orang tua mana orang tua? Ada. Abang yang di sini pulang kampung, Pak. Oh, orang tua pulang kampung. Iya. Aman, ya Gus? Nah, janji-janji manis terus. Saking manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Ya, ikut antar pulang kami saja. Masalah uang, ya aman. Masalah pengobatan gratis di Singapura aman, ya Gus? Nah, janji-janji manis terus. Saking manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Ya, ikut antar pulang kami saja. Banyak untuk dari segi pengobatan Agus, apakah masih tetap berjalan kembang atau bagaimana sih? Aduh, kita hanya fokus bagaimana sekarang melaporkan mereka itu aja, mereka belum lagi bicara pengobatan. Karena ya kita lihat aja yang saya hadapi orang-orang yang ribet semua. Karena kan banyak netizen yang menyayangkan ya, akhirnya kok kenapa fokusnya ke kisru donasi, tetapi terkesan pengobatan dari Agus sendiri. Ya apalagi mau diobati, matanya udah tertutup. Mau dibelah lagi matanya yang udah sembuh, itu nggak mungkin. Tapi untuk kulitnya mungkin bisa. Oh jalan, tetap rutin kok. Kan uang Agus kan masih ada, pasti banyak yang nyumbang kan. Apa perlu kita buka rekening lagi nyumbang? Ya kan? Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Oke. Nah kan Agus sekarang masih kan infonya masih tetap di apartemen ya Bang. Mungkin ada rencana nggak sih mungkin kapan balik ke Aceh kah atau? Ya mungkin itu proses mungkin. Berarti selama nunggu proses hukum dulu. Terus kendala di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah ke kontrak turun. Oke. Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Nah, kita bahas lagi di segmennya si Sugus guys. Dan ini ada berita apa lagi ya di video hari ini infonya. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Awak mau lihat aku joget ya? Joget apa Gus? Kamu bisa joget. Gara-gara sebotol Minuman apa? Gara-gara air keras gitu ya, jadi terkenal. Wawan jadi semboyongan gitu kan. Gara-gara sebotol air keras gitu ya, si Agus jadi terkenal gitu guys. Iya, bawa bakso juga Agus ganteng gak sih, Wak? Aku ganteng. Kalau aku nggak ganteng, Elmi tak mau kali. Jadi kalau ada Wawa kita sering bercanda bareng ya, Wak, seru-seruan ya, Wak, di rumah ya. Betul. Kita sering bercanda bareng, ngobrol bareng, suka duka udah kita jalani bersama. Agus gak mudah kita lupakan. Itu akan jadi simpan nanti memori kita gitu di kehidupan kita nanti buat cerita di anak. Aku juga kan pasti kita lagi punya anak nih, alhamdulillah. Bentar lagi gimana? Alhamdulillah ya Allah, sudah bisa membayang. Kalau saran aku untuk Mas Agus saja, datanglah ke rumah Bang Densu kalau memang menginginkan pengobatan, itu aja. Jangan berharap Bang Densu yang datang, karena itu kurang baik. Nah dia berharap sebaliknya Mas, yang belum. Ya terserah, kalau memang mau tahan-tahanan lagi ya udah rugi lagi kan gitu. Itu aja, karena ya kita tahu lah kehidupan itu kan butuh biaya dan lain-lain. Kalau memang nggak ada, datanglah. Mas, katanya minggu depan akan ada pemanggilan untuk Mas Deru untuk laporannya Agus. Apakah ada surat itu? Belum ada. Kalaupun ada saya datang. Kalau yang sidang itu kan
Kalau yang sidang kan ini kita laporan ke donatur, kalau memang donatur terima dan tetap masih belum mau cabut, kita datang. Tapi kalau memang mereka mau cabut, kita Tuh, dengar Gus ya, dengar baik-baik data ke Kadensu. Tapi maaf Bang Geri, si Agusnya pengennya uang donasinya itu uang ya, bukan uang buat berobat, tapi uang buat sehari-hari pulang ke Aceh. Jadi Agus itu sebenarnya nggak butuh pengobatan guys, hanya butuh uang untuk kesehariannya bersama istrinya. Kenapa? Karena dia kan sudah nggak bisa bekerja, udah gitu ya, kalau nggak ada duit istrinya mana mau gitu ya sama Agus, pasti bakal ditinggalin ke depannya. Makanya si Sugus pengen banget nih dapat uang donasi 1,3 itu buat kehidupan dia gitu. Jangan sampai nanti kalau dia miskin gitu ya, dia ditinggal sama istrinya gitu loh. Jadi dia tuh nggak butuh yang namanya pengobatan karena dia merasa ya sudah, dia tuh udah cacat gitu, udah nggak mungkin bisa melihat lagi. Jadi buat apa gitu. Makanya dia pengen bersikeras ya, itu pengen mengambil uang itu gitu loh guys. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Agus, makasih ya. Persiapan ke Singapura ya, berobat Gus. Berobat. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, Gus. Kenapa, Pak? Mana istrimu? Liatin dulu istrimu. Ada dia. Ya. Orang tua mana orang tua? Ada. Abang yang di sini pulang kampung, Pak. Oh, orang tua pulang kampung. Iya. Ini apa lagi nih? Mbak Yola lupa tadi Mbak Komal sama saya ngomong apa? Mbak Yola tadi bilang saya bukan pendukungnya Agus lagi. Tapi kenapa Mbak bikin statement seperti ini? Yang sangat-sangat menyudutkan Tenopi. Saya berbicara di sini bukan karena saya pendukungnya Tenopi, tidak. Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan pendukungnya Tenopi, apalagi pendukungnya Agus. Saya di sini hanya membela kebenaran. Nah, ada nih kalimat yang menggelitik buat saya. Saat kamu memfitikan sesuatu persoalan yang bisa diselesaikan secara baik-baik, Mbak, Tenopi ini secara profesi dia seorang YouTuber atau seorang konten kreator. Begitupun dengan saya. Apapun yang dia lakukan sudah pasti sama seperti apa yang saya lakukan. Saya juga YouTuber, Mbak. Udah pasti dibuat konten. Karena untuk menjadi barang bukti kelak terjadi apa-apa di kemudian hari. Mbak Yola nggak usah repot-repot nasihatin Mbak Nopi. Mbak Nopi dibilang ego lah, turunin. Yang harus Mbak tekankan sekarang adalah gimana caranya di kubunya Mbak ya, itu diam. Ya, jangan banyak mulut, jangan menggoreng apapun. Kalau Mbak mau di kubunya Tenopi, nih saya terangkan sekarang nih, saya termasuk kubunya Tenopi. Suruh mereka diam, baru kita diam. Paham sampai di situ, Mbak? Tuh, dengar tuh. Jadi buat Agus, Bang Densu juga minta maaf kalau tidak bisa maksimal sebagai orang yang menengahi. Saya jujur sedih hati saya. Intinya saya nggak bisa janji apa-apa buat Agus. Nanti Agus datang aja ke saya akan kasih biaya pengobatan. Nanti saya taruh di rumah sakit, kamu berobat Ki. Saya nggak bisa janji lebih. Dan jaminkan saya tidak akan ambil, Novi tidak akan ambil. Kalau Novi sampai ambil, saya sikat dia. menjadi Agus. 4 orang ini menjadi Agus. Dimain-mainkan uangnya. Sales regulator. Menjadi pengacara tuh belajar ngomong yang lancar, belajar ngomong yang tegas, penekanan, ekspresi, dengan datar lempeng, ngomong plegap-plegu. Menjadi Agus. Dimain-mainkan uangnya. Rasakan. Itu, coba rasakan. Itu, coba rasakan. Nyimeng dah, nyimeng, iya. Berobat sih, ya sih, kayak orang itu guys, apa ngomongnya tuh kayak kalau orang-orang berbohong kan gitu ya, orang yang berdusta tuh iya sih gitu, kayak iya sih, kayak pertanyaan kalau kita berbohong nih pasti iya sih gitu, kayak ngeles gitu guys. Ade Samiun, bohong aja terus. Bohong kelihatan. Berobat kemana lo? Hah? Berobat kemana? Ke mantri? Berobat. Ke apotek? Dukung beranak? Ke paparaji? Aneh-aneh aja. Kagak ada pengobatan sama sekali lu mah. Yang ada juga sibuk live barang si wanita berkalung tali tambang sama muter-muter di taman. Ayah wise ya mah. Setuju. Samiun, lu mah memang kagak ada niatan berobat. Jangankan berobat, untuk medical check up aja lu kagak ada keinginan.
Yang lu mau cuman duit, duit, duit. Kagak ada yang lain. Aduh. Makan tuh duit. Macem-macem aja. Bohong aja terus. Bohong aja terus. Lagi heboh sekarang ya di media Suara sosial misterius di tentang podcast Densu. suara misterius di podcastnya Denny Sumargo. Ini banyak tafsiran-tafsiran dari netizen. Ini suara apa dan suara siapa gitu. Apakah kesalahan editing dan lain sebagainya ya kan? Oke, di kesempatan kita kali ini kita nggak terlalu yang berat-berat, kita yang ringan-ringan dulu aja lah ya, hiburan-hiburan aja. Nah, kira-kira seperti inilah suara misterius di Denny Sumargo. Kan sekarang kayak kembali lagi ke di awal. Sekarang kan ya sekarang kan orang tinggal bantah. Gua bukan sama gua. Gini deh, dirimu kan harus ngomong kalau di DV gimana perjalanannya biar Bang Densu tahu. DV. Saya nggak pernah dipanggil ya sebenarnya ya. DV. Gimana? Udah temukan suara misteriusnya? Suara apakah itu? Kalau yang saya dengar sih kalimat tolong kan gitu tuh. Nah, pertanyaannya nih yang berkembang di netizen, ini suara siapa yang minta tolong ini kan begitu tuh. Ya kan, apakah ini kesalahan editor? Kalau kata si Denny Sumargo sih, oke, gue tanyain lah ke editor gue gitu. Oke, kita sekarang santai-santai aja dulu ya. Kalau saya seandainya saya ini jadi orang yang suka hal-hal mistis lah ya gitu. Nah, maka saya katakan itu adalah suaranya Agus Salim gitu loh ya. Ya ini anggap aja lah, yang ini kan kita mau santai-santai bukan analisis ya. Itu suaranya Agus Salim. Kenapa suaranya Agus Salim? Karena memang sampai di detik ini Agus Salim lagi bener-bener terpuruk ya kan. Yang pertama nih, sekarang Agus Salim sudah akan dipindahkan dari apartemen, kan akan dicarikan kontrakan. Tentu ya levelnya lebih bawah lah ya kontrakannya. Karena apa? Menurut Farhad Abbas, sewa apartemen itu mahal, ya kan? Siapa yang bayarin? Sedangkan si Agus Salimnya nganggur gitu loh. Nah, ini statement dari Farhad Abbas. Tinggal di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah dulu, kontrak dulu mungkin. Nah itu tadi ya, mau dipindah dari apartemen ke kontrakan, akhirnya balik ke semula. Kan saya di konten-konten yang dulu saya bilang, udahlah Agus ini akan kembali ke titik nol gitu. Karena perbuatannya sendiri begitu loh, nggak mau ngikutin alurnya begitu loh. Karena itu tadi si Agus ini tidak tahu cara memahami nikmat Tuhan, itu dia tidak paham gitu loh. Bagaimana Tuhan ketika memberikan satu ujian, ketika Tuhan memberikan satu nikmat, cara memahami itu dia nggak bisa, kalah dengan egonya begitulah. Akhirnya kan bener akan kembali ke titik nol. Dulu dia ngontrak di rumahnya Wawa, sekarang akan dijadikan kontrakan lagi kan begitu. Intinya mah guys, si Sugus ini nggak akan mungkin datang ke Kak Densu karena apa? Karena dia nggak butuh pengobatan. Yang dia butuhkan adalah uang donasi itu dikembalikan, dia pegang untuk dia pulang ke Aceh, dan dia nggak mau berobat lagi karena dia merasa kalau dia berobat juga percuma tuh, matanya nggak akan bisa melihat lagi gitu loh guys. Yang dia butuhkan adalah uang ya, uang untuk dia kesehariannya ya, untuk makan, untuk dia usaha. Karena dia berpikir kalau keadaan dia yang cacat ini nggak akan mungkin dia bisa bekerja gitu loh. Jadi dia pengen enak-enak gitu loh guys, dan dia takut banget kalau dia nggak ada duit istrinya bakal ninggalin ya. Begitulah kayaknya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Sependapat dengan aku nggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.